Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah ini ada dalam nama Allah Bapa yang memelihara gerejanya, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai perjalanan gerejanya. Pertolonganmu adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 8 yang menjadi invokasio pada kita pada saat ini. Begini punya firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdua banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 3.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita KKR. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpujilah Tuhan melalui pujian dari anak-anak kita KKR sebagai respon kita atas pujian yang telah kita dengar. Kita membaca firman Allah dari Mazmur 119 ayat 57 sampai 64. Begini bunyi firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati.
Kasihanilah aku sesuai dengan janji. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, ini baru pertama sekali kita bertemu di tempat ini di dalam gereja GBKP pada saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Pendeta Mega Ulirut Evarini Boru Aritonang. Suami saya Marga Pandaben, anak kami satu, seorang laki-laki. Saat ini kami melayani di GKPI Bogor. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nanti ke depan kita boleh berkenalan lebih dalam lagi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Begini punya firman Tuhan, mari kita ikuti pembacaan Alkitab dalam hati kita masing-masing. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, menghayati, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi berhasil, sukses, saya pikir itu adalah keinginan, kerinduan, bahkan ada orang menjadikan tujuan dalam hidupnya. Karena dikatakan di ayat 8 tadi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ukuran dunia keberhasilan itu adalah ketika orang memiliki pangkat jabatan atau kekayaan.
Tapi di sini dikatakan ukuran keberhasilan orang itu ketika dia mampu mengenal Kristus dalam hidupnya. Ketika dia tahu siapa Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dua hal. Supaya kita tahu bagaimana sesungguhnya kita. Supaya kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, di ayat 3-4 dikatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang pertama mau dikatakan bahwa anugerah Allah diberikan kepada umat. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita supaya tiga hal. Yang pertama tadi disebutkan supaya kita berguna untuk hidup saleh. Berguna untuk hidup itu kasih karunia Allah. Martin Luther katakan hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh anugerah yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik. Bahwa di sini dikatakan kalau kita mau diselamatkan, orang yang memperoleh anugerah, maka dia harus melihat bahwa dalam kehidupannya dia harus melakukan hal-hal yang berguna untuk hidup yang saleh. Orang Kristen itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi harus hal-hal yang berguna sebagai wujud kesalehan kita kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada bagian yang pertama ini, anugerah Allah diberikan kepada kita, disebutkan tadi di ayat 4. Kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Allah memberikan janji-janji yang sangat berharga. Janji Allah itu yaitu kita akan menjadi anak Allah, bukan anak dunia. Janji Allah bahwa setiap orang yang percayanya berhak untuk memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi lihatlah, kita justru terkadang mengabaikan janji-janji yang berharga dari Allah. Kita mengabaikan keselamatan ketika kita hidup hanya bersandar ataupun melakukan tindakan-tindakan duniawi dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya anugerah Allah haruslah membuat kita melihat, merasakan dan hidup dalam janji-janji berharga yang daripada Tuhan. Bagian yang ketiga dari bagian yang pertama ini dikatakan tadi jelas sekali di ayat 4 bagian yang terakhir. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Diingatkan bahwa anugerah harus meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi kita. Kalau kita boleh jujur, kita sering hidup dengan kedagingan kita. Dan ketika kita tidak menyadari diri kita hidup dengan kedagingan, kita lupa bahwa Allah telah menjadikan kita menjadi anak Allah. Makanya disebutkan hiduplah sebagai anak Allah dalam kitab Efesus. Sebagai anak Allah itu berarti tidak lagi dikuasai oleh daging, tetapi kita harus dikuasai oleh roh Allah, supaya rohlah, perbuatan rohlah yang keluar dari dalam diri kita. Seperti di dalam Galatia 5. Sudah terkasih, Allah akan meluputkan kita dari segala hawa nafsu kita. Jika kita merasakan anugerah Allah, anugerah keselamatan dari Allah. Karena kuasa ilahinya lah dikatakan dia 3. Telah menganugerahkan kepada kita. Anugerah dengan kuasa ilahinya diberikan kepada kita. Supaya kita diluputkan dari godaan-godaan iblis ini. Sudah terkasih, jujur saja, dunia ini sedang mengarah kepada kehancuran. Bahkan pergaulan bebas, narkoba, seakan meluputkan orang anak-anak muda, orang-orang percaya untuk terlibat di dalamnya. Bahkan pergaulan bebas, adanya wanita idaman lain, pria idaman lain juga merampas kehidupan rumah tangga Kristen saat ini. Karena apa? Hawa nafsu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Tapi di sini diajarkan bahwa kalau kita mau berhasil dalam hidup kita secara iman,
Jangan biarkan hawa nafsumu menguasai hidup. Tapi biarlah roh Tuhan yang menguasai, supaya perbuatan roh yang keluar dari diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan yang keluar dari dalam diri. Bukan hal-hal cabul, kemarahan, kedengkian. Tapi justru haruslah hal-hal yang positif yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, sesungguhnya ketika virus corona ini melanda hidup kita, sudah sepantasnya kita semakin merenungi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Corona ini membuat umat menjadi ketakutan hidup. Keluar rumah ketakutan. Bahkan dengan penjagaan pakai masker. Juga dengan kita selalu cuci tangan itu kita lakukan. Takutan-ketakutan yang sebenarnya memang itu beralasan. Karena sensitifnya virus corona ini. Tapi itu bukan berarti ketakutan kita tidak bisa membuat kita merayakan anugerah Allah dalam hidup kita. Hanya karena anugerah. Martin Luther katakan, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Tapi kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita diselamatkan. Sehingga kita diajak supaya kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan yang memampukan kita mensyukuri segala rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. 79 tahun kemandirian GBKP. Hal yang patut kita syukuri. Hal yang patut kita renungkan. Karena berkat Tuhan memberikan 79 tahun. Kalau di Alkitab, kalau kita melihat memang di Mazmur, kita melihat di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, kalau manusia itu masa hidupnya 70 tahun, bahkan dikatakan kalau bisa sih 80. Kalau sudah lewat 70 tahun itu adalah umur berkat. Jadi kalau GBKP secara mandiri sudah 79 tahun, itu sudah berkat Tuhan yang ada. Pengembangan. Kalau saya lihat terus terang, kami GKP perlu belajar dari GBKP. Kami melihat retreat center, kami juga melihat keberhasilan Moria di dalam membangun kebersamaan perempuan GBKP. Ketika Moria ada pertemuan-pertemuan nasional sekalipun hadir di dalamnya begitu ramai. Lalu kami dari GKP cuma satu orang paling pesertanya. Kan apa? Ketiadaan dana. Tapi Moria betul-betul secara mandiri, sudah sangat mandiri secara finansial. Sehingga kalau ada pertemuan, Moria boleh mengirim utusannya mengikuti perhelatan-perhelatan tingkat nasional di Indonesia ini. Itu hal yang patut disyukuri. 79 tahun hal yang patut kita syukuri. Supaya kita boleh melihat itu karena anugerah Tuhan bagi GBKP. Anugerah Tuhan yang dirayakan dengan jemaat GBKP berjuang untuk lebih memajukan gereja GBKP. Sehingga ke depannya bukan hanya 79 tahun Tuhan memberkati. Tapi biarlah seterusnya juga berkat Tuhan ada dalam kehidupan gerejanya GBKP mandiri secara finansial, secara juga pelayanan mandiri karena Tuhan memberkati GBKP. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 5 sampai ayat 7 firman ini mau katakan bahwa kita perlu mengupgrade diri kita supaya kita boleh mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, supaya kita tangguh menghadapi tantangan-tantangan hidup. Jangan pula ada satu masalah. Corona itu membuat iman kita pun menjadi dikoronai, menjadi menipis. Tapi sesungguhnya bagaimana kita terus-menerus di tengah-tengah masa kerja di rumah, masa menjaga jarak, kita harus bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Ada 7 hal yang perlu kita kembangkan di sini. Dikatakan yang pertama sekali disebutkan di ayat 5. Disebutkan berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Bicara soal iman. Jangan kita cuma berbicara sekedar ilmu tentang Tuhan. Tapi iman itu adalah bicara soal ketergantungan hidup kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, iman itu mampu mengalahkan apapun. Makanya Yesus katakan dalam perumpamaan seperti biji sesawi. Jika kau punya iman seperti biji sesawi,
Kau bisa memindahkan gunung dari sana ke sini, dari sini ke sana. Bahwa iman itulah yang berfungsi dan yang memampukan kita tetap memegang Tuhan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan. Banyak orang sekarang karena corona, kerja tidak kerja, bahkan banyak yang putus kerja. Atau apapun yang kita rasakan dalam rumah tangga, banyaknya keluarga Kristen yang berantakan sekalipun. Tapi kalau kita punya iman, kita yakin bahwa persoalan sebesar apapun, dengan iman yang sekecil apapun, kita bisa mengalahkannya. Ini upgrade yang pertama yang perlu kita lakukan. Yang kedua, dikatakan menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu berarti sikap yang baik, kelakuan yang baik, dan mentalitas yang penuh. Full mentality. Itu berarti membicara, jadilah orang yang betul-betul menunjukkan kebajikan hidup sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu terkasih, ingat, tolak ukur kita adalah Yesus Kristus. Hidup Kristus yang menjadi tolak ukur kita. Bagaimana dia dalam kehidupannya, kesehariannya, dia sangat betul-betul bersikap dengan baik, hormat terhadap orang. Tapi yang pasti, Yesus memiliki kelakuan yang baik, peduli terhadap orang lain, mengasihi orang lain. Dan Yesus juga betul-betul memiliki mentalitas yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga dikatakan, yang perlu kita tambahkan kepada kebajikan, yaitu pengetahuan. Saudara-saudara, pengetahuan ini adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang dunia, hal-hal intelektual dan ilmu, segala macam ilmu. Itu harus boleh kita pelajari dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, belajar adalah proses seumur hidup. Jangan berhenti belajar setelah kau selesai sekolah, setelah kau selesai S1, S2, S3. Jangan pernah berhenti belajar. Tapi pengetahuan harus terus diasah. Proses seumur hidup harus kita lakukan. Karena dengan kita memiliki pengetahuan, maka ketika itu kehidupan kita mengupgrade diri kita. Bahkan bagaimana kita melihat perkembangan ilmu pada saat itu. Kalau sekarang kita beribadah di rumah, tapi karena teknologi kita bisa beribadah secara virtual. Itu karena apa? Teknologi, pengetahuan yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat disebutkan menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Itu dikatakan. Bahwa ini mau katakan harus kita biasa kuasai diri kita, pikiran kita, diri kita, semangat kita. Apapun yang ada dalam diri kita harus kita kuasai. Dan ingat, dalam hidup ini selalu ada yang positif dan yang negatif. Yang positif itu harus kita selalu kita kejar, kita tingkatkan dalam diri kita. Tapi yang negatif itu jangan pernah kita kembangkan. Tapi yang negatif harus kita ubah menjadi hal yang positif dalam diri kita. Banyak hal yang positif dalam hidup yang boleh kita syukuri. Walaupun banyak juga hal negatif yang mempengaruhi hidup kita. Tapi dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, kuasai diri, karena hati adalah segala pusat kehidupan kita. Ketika kita bisa menjaga hati kita, kita mampu menguasai diri kita. Kemudian yang kelima disebutkan, menambahkan kepada penguasaan diri, yaitu ketekunan. Perlu tekun. Perlu kita terus-menerus tekun di dalam kehidupan kita, menggali diri kita supaya kita kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Jangan kita mau dipanas-panasi. Gak perlu kau tekun, bisa aja kau nanti. Tidak. Tapi harus tekun. Kita harus bisa menahan diri, tetap jaga diri supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa dan tekun beribadah walaupun saat ini kita tidak beribadah. Jangan sampai karena tidak ke gedung gereja, ibadah-ibadah di rumah tangga tidak kita lakukan. Tapi lihatlah, waktunya saat ini altar-altar keluarga kita dirikan di rumah-rumah. Semua beribadah di rumah. Kalau di gereja kami GKPI,
Bapak-bapak kadang malas ke gereja. Yang ramai adalah ibu-ibu. Sampai saya bilang, perasaan jemaat GKP itu nggak janda semua loh, saya bilang. Karena saking banyaknya ibu-ibu. Tapi kita perlu tekun dalam hidup kita. Tekun beribadah. Supaya dengan ketekunan itu memampukan kita. Supaya kita hidup dengan tertib. Tertib beribadah, tertib berdoa, dan tertib membaca firman Tuhan. Kemudian yang keenam dikatakan menambahkan kepada ketekunan itu kesalehan. Hidup saleh, pietis. Bagaimana ketaatan hidup rohani perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kesalehan ini berbeda dengan kesalehan orang Yahudi, orang Farisi yang nampak beribadah di gereja, yang nampak beribadah di pasar-pasar supaya kelihatan saleh. Tapi kesalehan kita memiliki hubungan rohani dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan yang terakhir dikatakan yang perlu kita kembangkan yaitu kasih kepada saudara dan kepada orang lain, kepada semua orang. Bicara soal kasih. Kalau kita bicara soal kasih kepada orang lain, Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau mengatakan kasih, mengungkapkan kasih, belajarlah kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya kita tahu bagaimana mengasihi orang lain. Jangan pernah kau katakan, aku mengasihimu, tapi kau membenci dirimu sendiri. Tapi mulailah mengasihi diri kita sendiri. Dan kalau bicara soal kasih, Yesus ajarkan duanya aplikasi daripada kasih. Yang pertama, kasih itu harus memberi. Jangan banyak cerita kita akan kasih, tapi kita bisa memberi satu apapun terhadap keluarga kita. Jangan katakan, anakku aku mengasihi kau, tapi waktumu pun tak bisa kau beri kepada dia. Harus kasih, harus ada yang kita beri. Anak-anak muda jangan cuma modal cinta doang. Aku mengasihimu deh. Sementara kau diminta, bang, aku belikan aku baju, bang. Nggak ada duit. Nggak boleh begitu. Kalau namanya kasih harus memberi. Yang kedua, kasih itu identik dengan mengampuni. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu harus mengampuni. Bapak dan saudara terkasih, ada berapa banyak orang yang sudah kita sakiti. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni. Supaya wujud kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Memberi dan mengampuni. Memang sangat sulit mengakui kesalahan kita. Tapi marilah sesakit apapun orang memperlakukan kita, ampuni dia. Ketika suamimu sudah melukai engkau atau istrimu melukai engkau, ampuni dia. Supaya Tuhan memulihkan rumah tangga. Tidak perlu engkau berceloteh ke tetangga. Pergilah engkau ke kamarmu, berdoalah kalau ada hal-hal yang kurang dalam rumah tanggamu. Supaya pemulihan terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga kemandirian GBKP 79 tahun itu juga nyata bukan hanya di gereja. Kemandirian itu juga nyata di dalam setiap rumah tangga anggota jemaat GBKP. Mandiri di dalam iman, mandiri di dalam kasih, karena aplikasi firman Tuhan yang selama ini diserukan di mimbar-mimbar GBKP itu boleh terjadi di setiap rumah tangga. Sama seperti 79 tahun umur yang cukup untuk dewasa di dalam Tuhan. Kiranya juga jemaat-jemaat yang berdiri, apakah jemaat GKP Bogor atau Bogor Barat juga boleh dengan penuh sukacita. Jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya jemaat GBKP di sini yang ada di kota Bogor ini boleh betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai perwujudan kasih Tuhan yang diwujudkan dalam kemandirian jemaat. Kemandirian jemaat nampak tercermin dalam kemandirian keluarga lepas keluarga. Sehingga hasil dari kemandirian jemaat GBKP tercermin dari kemandirian setiap keluarga lepas keluarga. Supaya tujuan pekabaran Injil di GBKP betul-betul nyata. Bukan hanya di kota Bogor. Tapi juga nyatalah pekabaran Injil tersebar. Nampak anggota jemaat GBKP betul-betul menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Supaya betul-betul kita boleh hidup dan berbuah di dalam Tuhan. Nyatakan buah-buah imanmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak perlu banyak omong kosong, aku mengasihi Kau Tuhan. Tapi biarlah kasih itu kau wujudkan dengan kau berbagi bagi orang lain.
Alangkah tidak enaknya kita hidup enak, tapi tetangga kita makan tidak makan. Alangkah sedihnya hidup kita menikmati ayam goreng yang sangat lezat, tetapi tetangga kita tidak makan apa-apa. Tapi biarlah, tunjukkan engkau berbuah dengan engkau berbagi kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja Gereja, yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, biarlah Tuhan, kami boleh mensyukuri segala kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami, supaya kami boleh Bapa hidup dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjaga diri kami, melakukan hal-hal yang berguna untuk hidup Tuhan, hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya Tuhan, biarlah kiranya Bapa, kami ambil bagian dalam kodrat ilahi, karena kami tahu Tuhan, janji-janji-Mu sangat berharga dalam kehidupan kami. Mampukan kami hidup oleh Roh Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dengan kedagingan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih dalam hidup kami. Supaya Bapa, nyatalah Bapa, bahwa Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami dalam kasih Kristus. Kami tangguh menghadapi berbagai tantangan. Jangan biarkan virus corona yang berlaku, jangan menjadi hambatan bagi kami Bapa, untuk kami bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan semua orang percaya di dalam segala tempat dan segala abad. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapa.
kasih kawal Tuhan, RKI yang temanku, ku ikut keniaga, ku ikut keniaga, ku ikut keniaga, tetapi yang temanku, ku ikut keniaga. Yesus si permata, Yesus si permata, Yesus si permata, Yesus si permata. Ku ikut, ku ikut, ku ikut, ku ikut, ku ikut, ku ikut. Yesus kau si permata, Yesus kau si permata, ku ikut keniaga. Yesus kau si permata, Yesus kau si permata, ku ikut keniaga. Ku ikut keniaga, Yesus si demi musuhku, ku ikut keniaga. Mempersiapkan kita memberikan persembahan sebagai tanda sukacita atas pemeliharaan Tuhan. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan, Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4. Yesus
Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sambil berdoa, siapa? Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus, di sini kami memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya segala persembahan kami boleh Kau terima Bapa menjadi persembahan hidup yang kudus dalam hidup kami. Tapi pakai Bapa hidup kami untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan ajari kami Tuhan mempersembahkan diri kami, hidup kami, tubuh kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa memberikan kami hikmat untuk memakai persembahan-Mu melalui gereja GBKP, supaya melalui segala kegiatan-kegiatan jemaat-Mu nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pada saat ini menaikkan dua syafaat kami. Kasihanilah kami Tuhan, bangsa-Mu, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah serangan virus corona ini Tuhan, Kau tetap kuatkan kami. Terutama Kau kuatkan pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, hingga jajarannya Bapak sampai ke tingkat daerah. Tuhan, biarlah segala program-program kegiatan dari pemerintah kami boleh betul-betul membantu kami rakyat Indonesia Tuhan, yang saat ini Bapak terimbas virus corona Bapak. Banyaknya pengangguran Tuhan, banyaknya orang yang tidak bekerja lagi Tuhan. Dan sulitnya Bapa orang untuk memberi kebutuhan pokok Tuhan. Biarlah program-program pemerintah Bapa boleh betul-betul membantu kami, rakyat Indonesia Tuhan, supaya itu boleh meringankan sedikit beban kami di dalam menghadapi virus corona ini Bapa. Bahkan Tuhan, kiranya Kau juga beserta tenaga para medis Tuhan, para medis, dokter, perawat yang berjuang Bapa untuk merawat, menyembuhkan, memulihkan segala rakyat Indonesia yang terkena ataupun Bapak yang sudah positif corona Tuhan. Berikan mereka Bapak kekuatan yang luar biasa. Jagai, bentengi mereka Tuhan. Jangan biarkan virus itu menyerang mereka Tuhan. Tapi biar dengan kasih Tuhan, memampukan dengan kekuatan luar biasa, mereka boleh dimampukan Tuhan, boleh melawan virus corona itu Tuhan. Berikan kesabaran keluarga para medis Bapak yang ditinggalkan Tuhan. Memberikan mereka kekuatan, kesabaran. Dan biarlah Bapa di dalam doa-doa mereka yang berseru supaya Engkau Bapa mengembalikan keluarga mereka ke keluarga mereka Tuhan. Biar Engkau mendengarkannya Bapa. Mendengarkan doa-doa mereka yang menginginkan orang tua, kakak, abang, adik, juga anak mereka kembali Bapa dari tempat mereka Bapa. Dari tempat mereka bekerja sebagai tenaga medis boleh kembali ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan juga boleh ada di tengah-tengah kehidupan kota kami Bogor. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami seluruh rakyat Bogor, untuk kami boleh menjaga jarak, jaga kesehatan. Karena Bapak Engkau mengetahui Tuhan, kondisi Bogor juga Bapak sangat memprihatinkan karena adanya corona ini Tuhan. Tapi kami bersyukur buat Bapak Wali Kota yang boleh Bapak selalu mengingatkan kami rakyat Bogor. Biar kami boleh Bapak menjaga jarak, supaya kami boleh Bapak memakai masker. Itu menjadi salah satu gerakan kami Tuhan, untuk kami boleh mengurangi perkembangan virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga Bapak. Kiranya Bapak Engkau memberkati Tuhan. Kiranya memberkati jemaat GBKP Bogor yang ada di sini Tuhan, di kota Bogor ini. GBKP Bogor dan GBKP Bogor Barat. Berikan Bapak kepada seluruh majelis hikmat untuk boleh Bapak betul-betul melayani Tuhan dari hati mereka Bapa. Karena mereka boleh melihat kebaikan Tuhanlah yang boleh mereka terima sebagai upah dari pelayanan mereka. Buat para pendeta yang ada di sini Bapa, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk boleh mengayomi seluruh jemaat Bapa. Biarlah Bapa melalui jemaat GBKP Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang selalu kami sembah dan kami puji, dan Allah yang selalu berkarya atas kehidupan orang yang percaya kepada-Nya, dan Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan kami rayakan, karena Allah baik bagi kami, karena Tuhan itu baik bagi kami. Untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan kami rayakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya firman Allah boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pergunakanlah kasih karunia Allah untuk mendukung pelayanan gerejanya. Dan jadilah kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dan untuk menguatkan kita, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.